ini adalah tampilan dari corner water, artinya ada air yang terjebak dalam periode geologi, juga terbaca dengan sistem menggunakan sensitivitas ini sekitar 20% dari area penelitian. Sehingga kalau kita gabung semuanya pada gambar yang di bawah ini, maka akan kelihatan bahwa ada faktor permukaan, kemudian faktor bawah permukaan, dan faktor geologi, terutama corner water, ini menyumbang pencemaran air laut di Kota Makassar. Selanjutnya, yang sebelah kanan inilah akhir dari penelitian dengan melihat tingkat intrusi air laut di bagian barat Kota Makassar. Itu diklasifikasikan menjadi ada yang tidak terintrusi sekitar 26%, ada yang terintrusi rendah sekitar 36%, sedang sekitar 33%, dan tinggi seluas kurang lebih 5%. Selanjutnya, penyebab intrusi air laut. Apa sebetulnya penyebabnya? Pertama adalah litologi batuan. Yang kedua adalah masuknya backwater. Jadi kanal Jongaya, kemudian Sibrijala, Panampu, dan sungai besar yang ada di Makassar pada saat terjadi pasang air laut itu kemudian membuat air laut masuk dan tidak bisa kembali lagi ke darat, ke laut. Itu yang menyebab salah satu ini yang dikatakan sebagai efek backwater. Kemudian yang kedua adalah faktor antropogenik. Ya, ada pengambilan air laut, pengambilan air tanah untuk kegiatan berusaha maupun kegiatan domestik. Ini adalah grafik yang menampilkan prediksi 30 tahun ke depan. Sekarang penggunaan air tanah kita 1 juta, maka prediksinya akan sampai 6 juta kalau untuk periode 30 tahun ke depan. Kemudian penggunaan air tanah yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa paling banyak digunakan oleh kegiatan industri. Kemudian nomor 2 adalah rumah sakit dan perbankan. Kami juga tampilkan persentase kedalaman sumur bor yang dilakukan oleh kegiatan usaha. Kesimpulannya adalah karakteristik kimia fisika air tanah di semua daerah penelitian ini dengan menunjukkan bahwa terjadi indikasi intrusi air tanah pada akibat data. Kemudian yang kedua, model yang kita bikin ini ternyata intrusi itu sudah menyebar pada setiap kedalaman mulai dari 3 sampai dengan 57 meter dengan total 56,07% dari total area penelitian. Terakhir, indeks kualitas air tanah terbagi jadi 3 seperti yang tadi, mulai dari tidak terintrusi, sedang, tinggi, dan rendah berdasarkan daerah masing-masing. Rekomendasi dari sini ada muncul beberapa rekomendasi. Pertama adalah pemampatan air tanah pada kedalaman lebih dari 57 meter, harus memberikan kesempatan recovery pada air tanah secara periodik. Kemudian pembuatan resapan buatan atau artificial recharge melalui sumur injeksi. Kemudian pembangunan area terintrusi air laut perlu memperhatikan aspek urban geologi, karena selama ini tata ruang kita itu selalu memperlihatkan atas permukaan, sementara kita belum maksimal memperhatikan tata ruang berdasarkan bawah permukaannya. Kemudian yang keempat adalah green belt dengan menanam atau konservasi mangrove. Kemudian yang kelima, wilayah green belt intrusi, maka debit sumur produksi air tanah yang diambil atau diizinkan harus berdasarkan debit optimum. Kemudian perlu pemantauan perlu pemantauan terhadap debit pengambilan, jarak sumur, jumlah sumur bor. Kemudian yang ketujuh adalah sebelum melakukan pengamatan air tanah, kegiatan usaha harus melakukan studi kelayakan yang memuat kebutuhan air dan daya dukung ketersediaan air tanah. Terakhir, memanfaatkan sekaligus membersihkan air konak yang ada di sisi timur. Itu kami sudah merekomendasikan di Jalan Meranti itu untuk memanen dia punya air konak dan digunakan sebagai tempat budidaya perikanan udang faname. Jadi ada perikanan udang faname di tengah kota. Itu sudah memanfaatkan data yang kami sudah lakukan. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.